Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Bandar Meriah. Berikut ini adalah video kami dalam praktik coaching supervisi akademik. Bersama saya, Juliani Sambitri, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri 1 Simpang Bari. Dan rekan saya, Umi Kasum dari TK Negeri Datu Berula Pahang. dan rekan saya, DP Rizky dari SMA Negeri Binaan Bandar Meriah. berikut ini adalah video kami dalam praktik coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Juli. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Bu Juli bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah Bu Umi, hari ini saya sebagai observer akan mengobservasi tindakan coaching Ibu nanti. Kemudian nantinya dalam coaching saya berharap Ibu dapat menerapkan alur ceritanya dengan baik. Kemudian nantinya sebelum Ibu melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu sesuai dengan rubrik penilaian seperti itu ya. Yang pertama yang akan dinilai nantinya adalah apakah proses coaching nanti sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah menerapkan alur cerita. Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kemudian nantinya apakah Ibu akan mendengarkan respon coaching dan sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan nantinya. Kemudian jangan lupa nantinya Ibu akan menerapkan prinsip coaching diantaranya yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coachingnya nanti. Nah sebelum kita melakukan kegiatan observasi, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Umi ya. Baik. Nah Bu Umi, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang saya kembangkan yaitu pertama present, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiga kompetensi yang Ibu kembangkan, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu capai? Yaitu mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah Bu, kira-kira apa nanti indikator ketercapaian dari coaching kita hari ini? Apakah yang ingin Ibu capai dari coaching nanti? Saya ingin coaching saya kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Nah Bu Umi, baik, kita sudah melakukan pra-observasi yang nantinya saya berharap Ibu dapat menerapkan alur tirtanya dalam coaching ini, kemudian dapat juga menerapkan kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan dapat mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu tuju. Nah sekarang silahkan Bu Umi melakukan proses coachingnya. Nanti saya akan tetap mendampingi Ibu dalam observasinya. Terima kasih Bu Umi. Terima kasih Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Devi. Apa kabar Bu Umi? Sehat? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih Bu Umi sudah meluangkan waktunya. Di sini saya ingin bercerita mengenai permasalahan saya kepada Ibu. Mungkin nanti saya menemukan solusinya dengan bercerita dengan Ibu. Kira-kira Ibu bersedia Bu? Bersedia Bu. Ada apa ya Bu? Nah Bu, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi nih Bu dari permasalahan saya. Masalah apa Bu ya? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin dengan bercerita Ibu bisa lebih lega. Baik Bu, sebenarnya permasalahan saya itu tentang kelulusan P3K saya Bu. Sepertinya Ibu juga sudah mengetahui itu, yaitu mengenai lokasi yang sangat jauh nih Bu Umi. Iya Bu, yang membuat Ibu murung sekali apakah karena lokasi yang jauh atau ada permasalahan lain Bu? Selain lokasi yang sangat jauh, saya juga memikirkan kondisi keluarga Bu, karena
Posisinya suami bekerja di sini, sedangkan saya nanti harus ke penempatan, Ibu. Lalu respon keluarga bagaimana, Bu? Nah, itu dia, Bu. Sebenarnya keluarga sangat berat nih, Bu, melepaskan saya untuk berangkat ke lokasi penempatan. Kemudian kondisi anak juga kan, Bu. Kalau di sana kan saya bingung nih, anak harus saya tinggalkan dengan siapa. Intinya permasalahan ini sangat rumit, Ibu Umi. Benar, Bu, itu masalah yang sangat serius, apalagi terkait dengan keluarga. Jika saya ada posisi seperti Ibu, tentu saja saya bisa merasakan serupa hal yang sama. Mungkin ada yang lain, Bu, yang ingin Ibu sampaikan? Nah, biasanya kan Ibu Umi orang kalau lulus tuh senang nih, Bu Umi. Iya. Tapi kalau saya malah senang bercampur kecewa nih, Bu Umi. Padahal ini kan hal-hal yang sangat saya temukan sekali. Yang mungkin yang membuat saya lebih kecewa itu karena kan saya kan di posisinya P1. Katanya P1 itu kan diutamakan, Bu, ya, di posisi sekolah ibu kita, dan ternyata saya diletakkan di posisi yang sangat jauh dari lokasi tempat tinggal saya. Kemudian di saat pengurusan kemarin, saya sudah menolak nih, Bu Umi, mengenai kelulusan ini karena saya berharap lebih penting keluarga nih daripada kelulusan saya. Ternyata di sepanjang perjalanan ada info mengenai relokasi nih, Bu Umi. Jadi relokasi itu adalah suatu hal yang bisa kita mengurus untuk dapat kembali lagi ke tempat tinggal kita. Nah, tapi sampai sekarang ini kabar itu tidak ada. Bahkan kami menunggu kabar tersebut, sehingga inilah permasalahan yang membuat saya semakin sangat rumit untuk menemukan solusinya, Ibu Umi. Nah, benar sekali, rasanya kecewa yang Ibu dapatkan bisa saya rasakan. Saya juga turut bersedih. Ibu sudah ada harapan, tetapi harapan itu seperti sirna, ya, Bu, ya. Iya, Bu Umi. Ibu harus apakah sudah ada waktu dalam pengambilan SK, Bu? Sudah, Bu, saya sudah mengambil SK sekitar 2 hari yang lalu ini, Bu. Terus bagaimana suasana di sana, Bu? Luar biasa, Bu, ya, dengan perjalanan yang berbelok-belok, naik gunung, dan cuacanya sangat panas di sana, Bu. Wah, tantangan Ibu semakin bertambah, ya, Bu. Bisa saya bayangkan, jadi saya juga turut terharu. Saya juga ikut berdoa semoga kedepannya Ibu dapat mendapatkan yang terbaik dalam permasalahan ini, ya, Bu, ya. Iya, Bu. Dari permasalahan ini, apa kira-kira rencana Ibu ke depannya? Mungkin karena saya sudah mengambil SK, tentunya sudah ada tanggung jawab, Ibu, yang saya. Jadi saya harus melapor dulu kepada kepala sekolah di penempatan saya, Ibu. Lalu ada hal yang lain Ibu lakukan? Setelah saya melapor, mungkin saya minta keringanan kepada kepala sekolahnya dan menceritakan dengan sebenar-benarnya tentang kondisi yang saya alami. Mungkin dengan begitu kepala sekolah akan menemukan solusi juga untuk saya, Bu. Lalu, Bu? Lalu mungkin juga saya akan meminta bantuan pihak-pihak terkait dan menanyakan tentang kejelasan lokasi ini, Bu. Langkah yang Ibu rencanakan sudah tepat. Saya setuju dengan langkah-langkah yang Ibu ambil. Oke, Bu, semoga relokasi ini berhasil, Bu, ya. Saya juga sudah merasa sedikit lega, sudah menceritakan permasalahan saya kepada Ibu. Saya harap relokasi ini bisa terwujud dengan segera, Bu Umi. Amin, ya, Bu. Ya, Bu Umi. Amin, pasti saya harus lebih semangat, Ibu. Saya yakin semoga melalui ini ada rencana Allah yang lebih indah untuk kami ke depannya. Amin, pasti, Bu. Syukurlah, Bu, kalau sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan, komitmen apa yang akan Ibu lakukan dalam menjalankan rencana tersebut, Bu? Mungkin saya harus mencari informasi dengan cepat mengenai lokasi, Bu, dengan menemui pihak-pihak terkait dan menanyakan mungkin berkas atau syarat apa saja yang harus saya penuhi, Bu. Tentunya saya harus mencari tahu informasi, itu hal yang paling penting mungkin yang untuk saat ini, Bu. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen ini, Bu? Nah, itu yang masih saya bingungkan dan masih dalam pemikiran saya. Mungkin dukungan yang penuh dari pihak keluarga dan pihak kepala sekolah antar sekolah, dan mungkin saya harus meminta bantuan juga atau dukungan dari cabang dinas pendidikan kami, Bu. Baik, Bu, itu ide yang luar biasa bagus. Semoga dapat terlaksanakan dan menemukan solusi sesuai dengan harapan Ibu, ya, Bu. Amin, ya Allah, semoga, Bu. Amin. Amin, baik, Bu. Semoga
dengan solusi ini, dan saya juga mohon bantuan Ibu agar relokasi ini tercapai ya Bu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak Ibu sudah mendengarkan curhat hati saya hari ini. Baik Bu, saya juga senang sekali mendengarkan curhatan hati dari Ibu. Mungkin kedepannya saya juga ingin cerita, Ibu harus menyiapkan waktu juga untuk saya. Siap saya Bu. Oke, terima kasih banyak Bu Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Umi, tadi Ibu sudah melakukan proses coachingnya bersama Ibu Devi. Nah, bagaimana nih dari hasil proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan baik dan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah ya Bu. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Umi. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur hitam, menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach, menceritakan permasalahan-permasalahan dan menemukan solusinya. Oke, berarti Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan proses coaching pada alur kita. Nah, sesuai juga dengan yang saya amati tadi, dan ada beberapa catatan, diantaranya Ibu sudah berhasil menyampaikan pertanyaan yang berbobot, kemudian Ibu sudah menyesuaikan dengan alur tirta, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Dan Ibu sudah mengarahkan coaching mencari rencana dan tindakan yang sebaiknya dilakukan beliau. Dan Ibu juga sudah berhasil dalam menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksinya nanti dapat dilakukan dan berjalan baik. Kemudian Ibu juga sudah fokus terhadap coaching, artinya Ibu sudah present dan sudah memberikan kehadiran penuh serta mendengarkan aktif. Dan Ibu juga sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari permasalahan coachingnya. Itu adalah catatan saya selama menjalankan observasi dari kegiatan coaching Ibu tadi. Nah, pertanyaan saya yang terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah proses coaching hari ini? Potensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses data sehingga saya nanti dapat melakukan coaching bisa lebih baik lagi. Nah Bu Umi, semoga dengan proses coaching hari ini kita akan dapat lebih memahami kembali alur ceritanya, kemudian dapat melakukan coaching-coaching berikutnya dengan lebih baik dan lancar. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah Ibu Umi berikan hari ini. Semoga nanti ke depannya kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bu Umi. Demikianlah video praktik coaching demonstrasi konseptual modul 2.3 dari kami calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bener Meriah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.